Ketika mendengar nama Napoleon Bonaparte, sebagian orang langsung terbayang sosok tubuh pendek dengan tangan terselip di dada. Tapi Napoleon bukan sekedar ikon atau meme sejarah. Dia adalah seorang militer jenius, politisi lihai, reformasi hukum, dan juga simbol dari obsesi kekuasaan yang tak terbendung. Di balik kebesarannya, ada kisah penuh ambisi, pengkhianatan, peperangan, dan tragedi. Jadi, mari kita gali, siapa sebenarnya Napoleon Bonaparte? Napoleon lahir pada 15 Agustus 1769 di Ajaccio, Pulau Korsika. Setahun sebelum kelahirannya, Korsika baru saja dicaplok oleh Prancis dari Republik Genoa. Maka meskipun secara hukum warga negara Prancis, Napoleon tumbuh dengan rasa identitas Korsika yang kuat. Ayahnya, Carlo Buonaparte, adalah bangsawan lokal yang berpihak pada Prancis demi masa depan anak-anaknya. Melalui koneksi politik, Carlo berhasil menyekolahkan Napoleon ke akademik militer elit di daratan utama Prancis. Di sekolah, Napoleon sering dianggap asing. Dialek Korsikanya kental, dan statusnya bukan dari keluarga bangsawan kaya. Tapi justru, dari keterasingan inilah tumbuh karakter keras dan ambisius. Ia menghabiskan waktunya membaca tentang sejarah Romawi dari seseorang yang bernama Alexander Agung dan pemimpin militer besar lainnya. Revolusi Prancis pada tahun 1789 mengubah segalanya. Kelas bangsawan digulingkan, tatanan sosial runtuh, dan militer Prancis butuh pemimpin baru. Napoleon mendukung revolusi, setidaknya secara strategis. Ia memanfaatkan kekacauan untuk naik cepat. Pada usia 24 tahun, ia sudah jadi jenderal. Dan di tahun 1795, ia menyelamatkan pemerintah revolusioner dari kudeta royalis hanya dengan beberapa meriam. Namun panggung sesungguhnya adalah Italia. Dalam kampanye militer yang menakjubkan pada tahun 1796, Napoleon memimpin pasukan yang kalah perlengkapan, tapi menang mutlak melawan Austria. Ia tak hanya menang secara militer, tapi juga menguasai media dan propaganda. Dengan surat kabar dan lukisan, ia membentuk citra dirinya sebagai pahlawan republik dan pemimpin visioner. Napoleon kemudian memimpin ekspedisi ke Mesir. Tujuannya bukan sekedar militer, tapi juga ilmiah dan simbolik, meniru Alexander Agung dan memotong jalur dagang Inggris ke India. Meski awalnya menang, kampanye Mesir berakhir buruk. Armada lautnya dihancurkan oleh Laksamana Nelson. Tapi, Napoleon berhasil kabur kembali ke Prancis lebih dulu dari kabar kekalahannya. Prancis saat itu dilanda kekacauan ekonomi dan politik. Pemerintah direktori tak dipercaya. Napoleon melakukan kudeta dan membentuk pemerintahan baru, konsulat. Dan dirinya jadi konsul pertama. Secara teknis bukan diktator, tapi pada praktiknya, dialah pemimpin tunggal Prancis. Tahun 1804, Napoleon melangkah lebih jauh. Ia menyatakan dirinya sebagai Emperor of the French, Kaisar Prancis. Paus datang untuk memberkatinya, tapi Napoleon mengambil mahkota dan memahkotai dirinya sendiri. Sebuah simbol kuat. Ia tunduk pada takdirnya sendiri, bukan pada Tuhan atau gereja. Sebagai kaisar, ia bukan hanya penakluk. Napoleon juga reformis. Ia membentuk sistem hukum baru, Kode Napoleon, yang masih digunakan di banyak negara hingga sekarang. Ia juga mendirikan sistem pendidikan nasional, bank sentral, dan memperkuat meritokrasi. Siapapun bisa naik pangkat berdasarkan kemampuan, bukan darah biru. Tapi ambisi Napoleon tak punya batas. Ia ingin menguasai Eropa. Austria, Prusia,
dan Spanyol satu persatu jatuh. Pertempuran Austerlitz pada tahun 1805 dianggap sebagai kemenangan militernya yang paling cemerlang. Namun, ia juga menciptakan banyak musuh. Inggris tetap tak terkalahkan di laut. Rusia mulai menantang, dan rakyat di negara-negara jajahan mulai memberontak. Tahun 1812, Napoleon menyerang Rusia. Ia menang di awal, tapi Moskow dikosongkan dan dibakar. Tanpa logistik, pasukannya mundur dalam kehancuran. Dari lebih dari 600.000 tentara, hanya 100.000 yang kembali dalam keadaan hidup. Setelah kekalahan besar, aliansi negara-negara Eropa menyerang balik. Tahun 1814, Napoleon dipaksa turun tahta dan dibuang ke Pulau Elba. Tapi ia tidak tinggal diam. Tahun 1815, ia kembali ke Prancis. Tak ada perlawanan. Pasukan dikirim untuk menangkapnya, malah bergabung dengannya. Inilah periode paling legendaris yang dikenal sebagai 100 hari. Namun di Waterloo, ia kalah total dari pasukan gabungan Inggris dan Prusia. Kali ini, ia dibuang lebih jauh, ke Pulau Saint Helena, tempat ia menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan dan meninggal pada tahun 1821. Napoleon bukan hanya produk pada zamannya. Ia juga membentuk masa depan, sistem hukum sipil modern, sistem pendidikan, birokrasi efisien, banyak hal yang kita anggap biasa hari ini, dimulai dari reformasi Napoleon. Namun ia juga membawa perang, kematian, dan kekacauan ke jutaan orang. Sejarawan terus berdebat, apakah Napoleon pahlawan atau tiran? Napoleon Bonaparte adalah simbol dari paradoks manusia. Seorang jenius yang menginspirasi dan sekaligus menghancurkan. Ia lahir dari revolusi dan mengakhiri revolusi. Ia membangun masa depan sambil menghancurkan masa kini. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Napoleon Bonaparte seorang pahlawan modern atau diktator yang membungkus kekuasaan dengan kecemerlangan? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video lainnya.